Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mutiah dengan NIM 2210101078 Prodi S1 Kebidanan Universitas Asia Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Langsung saja, pengertian muskuloskeletal. Kata muskulo atau biasa disebut muskular yang artinya otot dan skeletal yang artinya tulang. Sistem muskuloskeletal memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh manusia karena merupakan kerangka tubuh manusia yang berperan sebagai penyangga tubuh, penunjang bentuk tubuh, dan berfungsi sebagai penggerak tubuh manusia. Tubuh manusia dapat digerakkan berdasarkan kerjasama sistem otot dan tulang yang disebut sistem muskuloskeletal. Muskulo atau muscle atau otot yang merupakan alat gerak pasif memiliki kemampuan untuk dapat mengubah energi kimia menjadi energi mekanik sehingga berkontraksi dan dapat menggerakkan rangka tubuh atau tulang yang merupakan alat gerak pasif. Lalu ada sistem muskular. 1. Otot. Pada tubuh manusia terdapat lebih dari 600 buah otot. Sebagian besar otot tersebut melekat pada tulang kerangka tubuh dan sebagian lainnya melekat pada bagian bawah permukaan kulit. A. Fungsi sistem muskuler atau otot. Pergerakan otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. 2. Penopang atau penyangga postur tubuh. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. Yang ketiga, produksi panas. Kontraksi otot secara metabolisme menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. B. Ciri muskuler atau otot. Yang pertama, kontraksitilitas. Serabut berkontraksi dan otot menegang, yang dapat atau tidak melibatkan pemendekan otot. 2. Ekstabilitas. Serabut otot merespon dengan kuat jika stimulasi oleh impuls saraf. Yang ketiga, ekstensibilitas. Serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks. Yang keempat, elastisitas. Serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. C. Jenis-jenis muskular atau otot. Terdapat 3 jenis otot, yang pertama otot jantung, yang kedua otot rangka, dan yang terakhir otot polos. Yang pertama, otot rangka. Secara penampilan mikroskopis, otot rangka merupakan otot lurik, volunteer, dan otot rangka menempel pada rangka, baik ke tulang serta jaringan ikat seperti ligamen, dan memungkinkan terjadinya gerakan. Otot rangka sering disebut otot sukarela karena kita yang mengontrol gerakan otot sesuka hati. 2. Otot jantung. Otot jantung merupakan otot lurik yang sering disebut juga otot serat lintang involunter. Karakteristik khusus otot ini yaitu hanya terdapat pada jantung, khususnya di bagian lapisan tengah jantung yaitu miokardium, yang berfungsi untuk memompa jantung. Otot jantung mempunyai sifat bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti. Tapi otot jantung juga mempunyai masa istirahat, yaitu setiap kali berdenyut. Struktur mikroskopis otot jantung mirip dengan otot skeletal atau otot rangka, memiliki banyak inti sel yang terletak di tepi agak ke tengah. Panjang sel berkisar antara 85-100 mikron dan diameternya sekitar 15 mikron. 3. Otot polos. Berbeda dengan otot jantung, otot polos merupakan otot yang tidak berlurik dan involunter. Otot polos dapat ditemukan pada organ-organ di rongga perut seperti pada organ sistem respirotik, sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem urinaria, dan sistem sirkulasi darah. Karakteristik serabut otot polos berbentuk spindel dengan nukleus sentral. Serabut ini berukuran sangat kecil, yaitu antara 20 mikron, yang melapisi pembuluh darah, miofilamen. Ada 2 kategori otot polos sampai ukuran 0,5 mm yang melapisi bagian uterus. 2. Tendon. Tendon merupakan jaringan ikat fibrosa yang terbuat dari fibrous protein atau kolagen yang tebal berwarna putih yang menghubungkan atau melekatkan otot dengan tulang atau otot dengan otot. Berdasarkan posisi melekat pada tulang, tendon dibedakan sebagai berikut.
A. Origo merupakan tendon yang melekat pada tulang yang tidak berubah kedudukannya ketika otot berkontraksi. B. Inersio merupakan tendon yang melekat pada tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi. 3. Ligamen. Ligamen merupakan jaringan ikat elastis yang terdiri dari kolagen-kolagen yang mempertemukan kedua ujung tulang. Ligamen membungkus tulang dengan tulang yang diikat oleh sendi. Ada beberapa tipe ligamen, yaitu antara lain: yang pertama, ligamen tipis, ligamen pembungkus tulang dan kartilago yang merupakan ligamen kolateral di siku dan lutut. Ligamen ini memungkinkan terjadinya gerakan. Yang kedua, ligamen jaringan elastik kuning. Ligamen ini merupakan ligamen yang dipererat oleh jaringan yang membungkus dan memperkuat sendi, seperti pada tulang bahu dan tulang lengan atas. Sistem skeletal. 1. Tulang. Sistem skeletal atau rangka adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Tulang sebagai alat gerak pasif karena hanya mengikuti kendali otot. Tulang juga memiliki peranan penting karena gerak tidak akan terjadi tanpa tulang. Tubuh kita memiliki 206 tulang yang membentuk rangka. Salah satu bagian terpenting dari sistem rangka adalah tulang belakang. Fungsi dari sistem skeletal atau rangka. Yang pertama, penyangga berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen otot, jaringan, lunak, dan organ. Tulang membentuk rangka yang berfungsi untuk menyangga tubuh dan otot yang melekat pada tulang. Yang kedua, tempat menyimpan mineral, kalsium dan fosfat, dan lipid yellow marrow atau hemopoiesis. Yang ketiga, memproduksi sel darah atau red marrow. Yang keempat, pelindung, yaitu membentuk rongga yang dapat melindungi organ-organ yang halus dan lunak, serta melindungi organ-organ internal dari trauma mekanis. Yang kelima, penggerak, yaitu dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak karena adanya persendian. 2. Sendi. Hubungan antar tulang disebut artikulasi. Agar artikulasi dapat bergerak, diperlukan struktur khusus yang disebut sendi. Dengan adanya sendi membantu mempermudah gerakan. Sendi yang menyusun kerangka manusia terdapat di beberapa tempat. Terdapat 3 jenis hubungan antar tulang, yaitu sinertrosis, ampiatrosis, dan diartrosis. Yang pertama, sinertrosis atau sutur. Disebut juga dengan sendi mati, yaitu hubungan antara dua tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Strukturnya terdiri atas fibrosa. Artikulasi ini tidak memiliki celah sendi dan dihubungkan dengan jaringan serabut. Dijumpai pada hubungan tulang pada tulang-tulang tengkorak yang disebut sutura atau sutur. Yang kedua, ampiartosis. Disebut juga dengan sendi kaku, yaitu hubungan antara dua tulang yang dapat digerakkan secara terbatas. Artikulasi ini dihubungkan dengan kartilago. Dijumpai pada hubungan ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang belakang. 3. Diartosis disebut juga dengan sendi hidup, yaitu hubungan antara dua tulang yang dapat digerakkan secara leluasa atau tidak terbatas, terdiri dari struktur sinovial. Untuk melindungi bagian ujung-ujung tulang sendi, di daerah persendian terdapat rongga yang berisi minyak sendi atau cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelumas sendi. Contohnya yaitu sendi peluru pada tangan dengan bahu, sendi engsel, siku, sendi putar kepala dan leher, dan sendi pelana jempol atau ibu jari. Diartosis dapat dibedakan menjadi: yang pertama, sendi engsel dijumpai pada hubungan tulang os humerus dengan os ulna dan os radius atau sendi pada siku, hubungan antara os femur dengan os tibia dan os fibula atau sendi pada lutut. Yang kedua, sendi putar dijumpai pada hubungan antara os humerus dengan os ulna dan os radius, hubungan antara os atlas dengan os sacrum. Yang ketiga, sendi pelana atau sendi selari dijumpai pada hubungan os scapula dengan os humerus, hubungan antara os femur dengan os pelvis virilis. 4. Sendi kondyloid atau ellipsoid dijumpai pada hubungan os radius dengan os carpal. 5. Sendi peluru dijumpai pada hubungan os scapula dengan os humerus, hubungan antara os femur dengan os
pelvis virilis. Yang keenam, sendi luncur dijumpai pada hubungan antara ruas tulang belakang, persendian antara pergelangan tangan, dan tulang pengumpil.